Muhammadin nabiyyan wa rasulah. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin. Bapak-bapak, ibu jamaah buka puasa yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Benar-benar sonten menika kula badhe ngomongaken dengan kula pribadi. Saking ngendikanipun Allah Subhanahu wa taala ingkang sampun kula aturaken wa bali malih a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innal insana khuliqa halu'a. Hingga kaposipun sesungguhnya manusia itu diciptakan penuh dengan rasa gelisah dan pelit. Itu sudah dinyatakan dalam Al-Quran. Sampun dipun ngendikaken Allah wonten Al-Quran, pilih menungso menika panggonane berkeluh kesah, gersulo, sambat lan nawi dipun paringi napa-napa ngendikanipun wonten Al-Quran menika menungso niku util, pelit, cetil, langsa. Itu lebih terus begini, Bapak. Iya, memang seperti itu nyatanya. Awis saking menika karena sudah dinyatakan dalam Al-Quran, kita butuh ingkang namanipun ilmu dan pengamalan atau amal ibadah. Nawi nuruti menungso, sifatipun menika menungso memang seperti itu. Tetapi nawi kita rumaos pilih Allah anjen nyiptakaken kondisi ingkang mekaten, nawi kok nampa kawontenan kados mekaten, anane ing Rasulullah sithik-sithik sambat dibagi. Kalau ingin udah terusan iki, alhamdulillah terang. Ini udahnya rada penting ini. Malah udah terus ngendino kapan lek panas, kemeane ora garing-garing. Gitu. Iku menungso, sifatnya menungso. Kalau itu menyadari bahwa itu tidak baik, tidak bisa didiamkan atau diberlalukan kondisi seperti itu, kita kembalikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Bila sifat dipun menungso ingkang awon menika kedah dipun leresaken, dipun napa rubah, karena kita manusia di sisi Allah itu harapannya Allah, maunya Allah, kita taat, kita patuh menjalankan perintah-perintah, termasuk itu menjauhi larangan-larangan itu. Nah, alhamdulillah ingkang hadir wonten sonten menika kalebet hamba-hamba pilihanipun Allah Subhanahu wa taala, hamba-hamba ingkang rumaos dan sadar bahwa kita bukan golongan orang-orang yang yang banyak berkeluh kesah. Anaknya semangat dan semangat. Anaknya alhamdulillah, karo alhamdulillah. Amargi nopo menawi kita kembalikan semuanya kepada Allah Subhanahu wa taala, kita menika sadar mau menapa teng alam dunia. Ing nglampahi hidup yang diperintahkan Allah dan juga melakoni napa iku pun ngalamin Allah, kantun milih. Kalau kita turuti hawa nafsu kita, artinya kita tidak menyadari
bahwa hidup dunia ini ada yang baik, ada yang mulia, ada yang diridhoi Allah Subhanahu wa taala. Kenapa itu harus kita turuti? Ya nanti kalau memang dituruti ya akhirnya tempat tinggal kita nanti di akhirat. Bapak Ibu sami bir menawi nuruti hawa nafsu, nuruti hawa nafsu setan selaku mangke papane borong dan alam akhirat. Papan ingkang awon, ingkang boten sae, ingkang boten kepenak. Saat menika sampun paham, sampun kata ingkang ngendika matur paling nasihataken kita. Mbok milih sing apik. Nah, milih sing dipun tuntunan Nabi pun dawuh Allah ingkang pun ridho dening Allah nika ingkang insyaallah yang badhe nyelamaken kita ing alam dunya lan akhirat itu. Terus monggo. Jadi hidup di dunia ini ada kebebasan Bapak Ibu. Mau milih yang mana? Yang baik ada, yang tidak baik banyak. Atau dicampur, melakoni kesayangan, yo melakoni maksiat. Nah, itu ada. Tinggal pilihan kita. Jadi, terus kalau yakin bapak-bapak ibu-ibu ingkang hadir wonten masjid menika sampun milih pilihan yang tepat, pilihan yang diri dari Allah Subhanahu wa taala. Inggih menika hamba-hamba ingkang taat, hamba-hamba ingkang patuh lan saestu nindakaken ibadah menika kanthi ikhlas lillahi ta'ala. Itu yang kita termali istiqomah. Ada yang ibadah itu sak kobre, ada yang ibadah itu nek setahun pisan, nek pas kosong. Benar-benar bu, ada. Nek sholat berbodo atau berjumat, nek sholat ada, tetapi itu pilihan. Monggo, insya Allah Bapak Ibu itu bermati ingkang sampun insya Allah jangkep ilmu nipun, monggo dipun tindakaken kanthi sae-sae pun dumugi wajibipun Allah ibadah mungkin. Batasannya itu. Kalau sudah dipanggil Allah Subhanahu wa taala, itulah batas yang kita ibadah dan Allah. Nanti kita di sana tinggal mundur hasil atau amal ibadah kita sewaktu di dunia ini. Menawi beramal baik di dunia, insya Allah akhirat pun di mundur saean. Kalau masalah sulipun nawi ing alam dunia menika kata awalipun, kata maksiatipun, dosanipun kata, ya tempatnya ada sendiri. Monggo saran-saran kita mumpung Allah itu memberi waktu, Allah masih paling datang kita kesehatan, kemampuan, kecerdasan pikir, memberi pun tidak akan kasih saya pun. Bapak-bapak ibu yang hormati, sampun pun ketika akan mewawon surat Al-Ma'arij bahwa manusia itu hidup dunia itu penuh dengan turun kesan. Ibu bapak, ing tahun-tahun menika akhir-akhir tahun ini banyak masalah, banyak problem yang harus kita hadapi, mau tidak mau harus kita hadapi. Tetapi itu mungkin sudah ditakdirkan oleh Allah Subhanahu wa taala, harus kita hadapi dengan kemampuan kita. Jangan sampai
kita yang sudah dipilih Allah Subhanahu wa taala menjadi hamba yang mulia di sisinya ini akan goyah dengan menghadapi kahanan atas alam dunia ini. Jadi wonten perang bukti kita mikir, kita terpengaruh, bahkan bisa mengurangi ibadah kita, waktu kita untuk beribadah berkurang dan seterusnya. Ampun, kita pasrahkan semuanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Pilih sampun takdiripun ing zaman-zaman akhir menika kados ngaten kawontenanipun. Ingkang baku kita sadar boleh apakah itu pilihan kita, apakah ini yang harus kita hadapi. Memang iya. Monggo dipun lampahi kanthi kecerdasan, pun lampahi kanthi kolbu manah ingkang wektu. Ye ampun akut ampun terbawa arus kahanan ingkang kados tenjawi menika akan mengurangi nilai ibadah kita. Napa maneh kok melu matur melu ngendika sing warna-warna sing kadang kita nggak tahu jutrungipun, ini akan merugikan diri kita sendiri. Jadi terus monggo saran-saran kita evaluasi mumpung bulan Ramadan ini waktunya banyak untuk merenung, untuk evaluasi diri, untuk introspeksi diri. Saya menika ibadah kita, saya menika perilaku kita datang sesami ataupun yang lainnya. Jadi mumpung ini masih Allah berikan kepada kita. Kadang-kadang nyuwun pangapunten sederek-sederek kita ibu bapak tahun kalau ingin menika kathah ingkang ngersakaken aku kok ya Allah pun paringi panjang umur sehat saged kepanggih bulan Ramadan tahun haji. Wong ini ajeng tarawih dipun pundhut sowan, masya Allah. Itulah satu kawontenan yang Allah takdirkan. Ya, kita tidak habis-habisnya untuk memohon nyuwun dhateng Allah mugi Allah paring kesehatan, paring panjang umur, saged menangi lan nglampahi lan saged ibadah kanthi sae kanthi khusyuk ing bulan Ramadan tahun menika. Tetap kita minta pada Allah, nyuwun dhateng Allah pilih mangke tahun ajeng mugi-mugi Allah paring panjang umur sehat barokah. Amin ya rabbal. Kembali ke ayat tadi, pilih manusia itu memang tempatnya berdosa. Sudah digariskan di sana. Tetapi itu bukan maksudnya. Itu maksud manusia yang memang belum menyadari bahwa dirinya itu ada kelemahan. Tetapi yang diharapkan kita sadar pilih itu suatu takdir, tetapi harus kita ubah supaya kita hidup dunia ini menjadi hamba yang mulia di sisi sama, mulia di sisi Allah Subhanahu wa taala, selamat dunia dan akhirat. Itu yang diharapkan. Ciri-ciri orang yang bersyukur itu. Atau saudara menyinggung ibu bapak, orang-orang yang bersyukur itu tidak berkeluh kesah. Orang yang bersyukur itu tidak pelit, tidak medit, ngomong ngulang Ramadan. Puno mumaken saking takmir, monggo ing badhe infak sedekah di bulan Ramadan ini, baik takjilan maupun sedekah yang lain, monggo dipun lampahipun tidak sak mampunipun. Ampun-ampun ada rasa
sesuk duit tak tuku apa niku mangke keperucut dening wayahe tuku napa-napa punten Mas amargi bulan Ramadan ini tidak dilaksanakan, tidak diperhatikan. Terus monggo Bapak Ibu yang hormati, ini kesempatan yang mulia. Sifat-sifat awon ingkang wonten badan jasmani kita menika kita abaikan. Ya, kita semangat untuk beramal ibadah. Kula yakin Bapak Ibu poso pun hitung dinten sudah 7 hari. Lek mau Quran sampun kata pinten dari kata nggih. Sami kan kula nggih dari kata. Pun ajengaken nggih amargi menika amalan ingkang langkung kakak langkung sae nilainipun di sisi Allah Subhanahu wa taala. Ya. Jadi monggo sifat-sifat manusia yang awal menikah kita singkirkan, kita jauhkan, walaupun itu sudah ditakdirkan ada dalam diri kita. Jadi, kalau menuruti takdir tadi, sifat manusia yang awal menikah, niku anane yang dia tadi, berusulong sampai akhirnya pun menyesal, gelo dan sebagainya. Jadi sifat yang pokok tadi itu jangan sampai kita betul-betul lengah dengan kondisi kita masing-masing. Ngapa malah ing bulan Ramadan Bapak Ibu, amal ibadah sithik menika kathah ganjaranipun napa malih amal ibadah ingkang kathah ingkang dituntun dengan dening Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kula kemutan zaman rumiyin Riau nawi Sialit tidak ada majelis-majelis seperti ini, majelis thalabul ilmi, majelis taklim mengriau niku boten wonten teng pelosok. Eman-eman sangat kula kemutan. Padahal orang perdagangan orang Riau itu orangnya taat, orangnya rajin ke masjid, tetapi untuk tambahan seserapan jasmani rohani ataupun ilmu itu sangat kurang. Lalu nanti Riau daerah Riau pedalaman itu sangat-sangat kurang ya orang yang bisa menerima ilmu seperti ini ataupun pengajian-pengajian kados ngaten ini. Alhamdulillah kita pun alhamdulillah pun kabulan dari Allah. Kita dados hamba-hamba ingkang sergap ingkang istiqomah menepur ibadah dan Allah. Jadi itulah yang diharapkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ibu bapak yang hormati, jadi intinya pun kita itu hidup di dunia anane yang bersyukur, anane yang matur nuwun kalih, matur nuwun terima kasih. Tidak ada yang jelek di sisi Allah Subhanahu wa taala yang Allah berikan kepada kita. Boten wonten awal yang mungkin merasa kurang ataupun kirang pas itu tergantung pribadi pun masing-masing. Semua yang diberikan oleh Allah itu baik di sisi kita. Maksudnya pun ya tergantung kepada pribadi kita, tanggapan kita ataupun ilmu yang kita dapat. Insya Allah nabi kata ilmu ini pun tanggapan kita ya alhamdulillah dan matur nuwun semua yang diberikan oleh Allah. Saking jasmani lan rohani kita, saking lingkungan kita,
dan sampai kurutin pun kamu anaknya kesayangan. Ingkang boleh kok dianggap tidak baik niku mingkungkah mingkung urip menika hal-hal yang tidak baik atau negatif itu jangan sampai mengalahkan kebaikan-kebaikan yang ada di dalam diri kita. Monggo saran-saran kita evaluasi, kita benahi ya jasmani lan rohani kita menika khususipun ing wulan Ramadan. Jangan sampai wulan ing mulya menika dipun istilahipun pun kesampingkan atau tidak diperhatikan dengan baik. Karena apa? Ya kita tidak tahu bahwa besok kita akan berjumpa lagi atau tidak di bulan Ramadan yang akan datang. Monggo Bapak Ibu yang hormati, salajengipun kula badhe sekedhik matur bahwa orang-orang yang bersyukur itu di sisi Allah Subhanahu wa taala anane satu, dia itu selalu qanaah. Napa Bu? Qanaah nerima ing waktu sebut ikhlas lillahi ta'ala awis saking paringipun Allah. Anane yang bersyukur dan menerima. Kita manfaatkan apa yang diberikan Allah itu dengan sebaik-baiknya. Allah paling jasmani sehat, kagem apa? Kagem ibadah kagem Allah. Allah paling rezeki kathah, ugi kagem ibadah lillahi ta'ala. Allah paling rezeki sanesipun dipun manfaatkan kagem ibadah lillahi ta'ala. Jadi ini pun yang ingin bersyukur ini bukan gampang bersulo, tidak gampang santai. Jadi apalagi sedih berlarut-larut. Ya Allah, boyong kurang mari-mari, lenggah sedikit pun boleh ledetan, ngabur. Ning saged rawuh teng masjid. Alhamdulillah. Sudah napa-napa. Wong lenggah niku nggih sekeco. Napa maneh selonjor. Pun damel sekeco kita syukuri. Ya alhamdulillah. Jadi nomornya kekuatan ini Bapak, sifat-sifat yang tidak pernah ada. Orang yang sombong bahwa sedaya nopo yang dipun kita Allah berikan ataupun yang kita terima, yang kita usahakan itu hasil jerih payah dari pribadinya masing-masing atau saya sendiri. Itu namanya orang yang sombong. Tidak diingat bahwa semuanya itu Allah yang memberi. Ampun atas. Tidak ada yang perlu kita sombongkan, tidak ada yang bisa kita sombongkan di dunia ini. Kalau boleh dikatakan hanya Allah yang patut, yang pantas sombong, karena Allah yang semuanya kita dapatkan dari Allah. Allah berikan. Apapun yang kita mohon, Allah berikan dan seterusnya. Tidak ada kurang-kurang. Nika ciri pun tiang ingkang bersyukur, biaya pun lembah mana, anteng khusyuk, selalu maos alhamdulillah dan alhamdulillah. Hingga nomor kali ciri-ciri pun tiang ingkang bersyukur karena Allah Subhanahu wa taala di menika bibiripun, lisanipun menika selalu basah dengan ucapan-ucapan kalimat thayyibah. Kados kawau sampun kulaturaken pilih setiap saat kita baca alhamdulillah. Allah paling sehat,
kula paring rezeki lancar, nggih sedulur do akrab do rukun silaturahim terus jalan. Alhamdulillah selalu keluar dari lisanipun ucapan-ucapan yang baik yang mulia. Lisanipun teles, bibirnya basah dengan ucapan-ucapan yang mulia di sisi Allah. Selalu pikir itu ya setiap saat. Ingin nomor 3, menjaga jasmani lan rohani pun menika untuk beribadah kepada Allah. Beribadah kepada Allah, menjaga jasmani lan rohani pun untuk beribadah kepada Allah, tidak untuk maksiat, apalagi maksiat kepada Allah Subhanahu wa taala, melawan atau syirik kepada Allah Subhanahu wa taala. Nauzubillah. Itu orang-orang yang tidak sadar dan tidak mau bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Hingga nomor sekawan, ciri orang yang bersyukur menika yaipun hamba-hamba yang pandai melihat kondisi itu dengan kebaikan. Menilai orang itu, menilai seseorang, sesuatu dan sebagainya itu dengan pikiran yang positif, tidak ada pikiran-pikiran yang negatif, yang awon dan mungkin juga menyakitkan orang dan sebagainya. Penggali kita hati kita. Kadang-kadang wonten itu nek kalian kanca lawas itu sak penane iki. Napa mulai kalian seterunipun gitu. Wis pirang sasi boten ketemu malah nek berprasangka tidak baik dan sebagainya. Sudah nggonan kok sudah aku kok yo kok namo sibuk dia boten kemutan dengan Anda dan sebagainya. Jangan berpikiran negatif dulu. Pikirkan yang positif-positif, nopo malih datang Allah Subhanahu wa taala. Penggali pikiran kita, mana kita ingkang positif datang Allah, berprasangka yang baik. Itu insya Allah ciri orang yang bersyukur. Hingga saat ini pun menikah ciri pun ingkang kedah kita dosakan menikah tawadu ya, rendah hati bukan rendah diri. Rendah hati bisa ngikut itu orang gumedi, orang sombong, orang kemayu, orang meh apik dhewe yang sugih dhewe dan sebagainya. Rendah hati ataupun tawadu. Tawadu itu tidak terus mereka itu tersingkirkan ataupun rendah di sisi Allah, tidak. Bahkan justru Allah akan meninggikan derajatnya, akan memuliakan dirinya apabila mereka punya sifat-sifat tawadu dan sesami nomor datang Allah Subhanahu wa taala. Terus monggo dipun imut-imut menika pribadi kita. Tak perlu kita sombong, tak bila kita istilahnya kurang suci kalau kue orangnya mungkin omongannya kayak gitu dan sebagainya. Kita rangkul, kita ajak untuk selalu berbuat baik bersama-sama selama dunia dan akhirat. Yang selanjutnya tadi sudah saya sampaikan, ciri pun manusia yang bersyukur menika tidak pernah berkeluh kesah. Boten wonten istilahipun apa keluar dasarkan lisanipun niku bersuluk, sambat dan sebagainya. Nawi wonten kaos perasaan kirang ataupun tidak terpenuhi, namun dipun batin
dibagi pun sebenarnya tidak bagus, tidak dianjurkan. Seharusnya tidak ada dalam diri kita itu berkeluh kesah, gak ada rasa mengeluh. Anaknya yang semangat harus semangat. Bismillah maka seridani pun Allah nawi wonten kirangipun datang Allah. Pilih wonten kirang pun nomor ketos pun wonten kirangipun datang Allah Subhanahu wa taala. Tidak patah semangat, tetap kita minta kepada berdoa. Kadang-kadang aku sudah ngomong kita tuh yang seket kok ya nanti kabul. Itu kenapa itu kok begitu? Kembali ke dalam diri kita, evaluasi diri kita. Kenapa Allah belum mengabulkan? Jadi teman-teman, jadi ingkang pungkasan dapat dihormati, monggo yang terakhir pun menungso menghargai pemberian orang lain. Ya, jangan menganggap pemberian seseorang itu hina, sepele dan sebagainya. Kita bersyukur ada hamba-hamba yang perhatian dengan kita. Jadi pilih mengatakan sekilas ini bukan seperti kalau terhadap ingkang hablang. Insyaallah kesimpulan itu sangat pun manfaat pun dan untuk pikiran pun untuk samudra bahasa. Monggo kita akhiri nanti wasan doa. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan syakirin, hamdan na'imin, hamdan yu'ti ni'amahu wa yu'ti ya Rabbana wa rahmatu kama yaqulu jalali wajhikal karim wa sultan. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad